Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, bagaimana kabarnya? Pada baik semua kan? Alhamdulillah ya. Nah, langsung aja ya di sini Ibu itu akan menjelaskan tentang materi radioaktivitas dan teknologi nuklir. Nah, mungkin ya adik-adik pada tahu apa itu radioaktivitas dan teknologi nuklir? Nah, sebelumnya kan kita telah mempelajari materi tentang susunan atom, mempelajari tentang reaksi inti. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang radioaktivitas dan teknologi nuklir. Coba Ibu mau tes, ada yang tahu gak di sini apa itu inti atom? Kan minggu kemarin kita telah menjelaskan inti atom ya. Terus apa itu arti inti atom? Ada yang tahu? Nah, betul sekali. Jadi inti atom merupakan partikel yang memiliki massa dan bermuatan positif. Nah, lanjut aja ya. Sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang radioaktivitas dan teknologi nuklir. Nah, di sini Ibu sebenarnya ada video pembelajaran, tapi tidak Ibu tayangkan. Nah, di sini Ibu mau menjelaskan materi aja, materi yang ada di PPT ini, gak apa-apa ya. Langsung aja ya, kita bahas satu persatu materinya. Apakah inti atom yang tidak stabil bisa berubah menjadi inti atom yang stabil? Ada yang tahu gak? Kalau bisa, bagaimana caranya? Hayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Dari adik-adik mungkin, kok bisa ya inti atom yang tidak stabil bisa berubah menjadi inti atom yang stabil? Ada yang tahu? Langsung aja ya, kita bahas ke materinya. Nah, di sini ada apa itu radioaktivitas? Nah, radioaktivitas adalah peristiwa pancaran sinar radioaktif secara spontan oleh inti atom tidak stabil menjadi inti atom stabil, atau proses ini disebut peluruhan radioaktif. Jadi, pancaran sinar radioaktif yang secara spontan oleh inti atom tidak stabil berubah menjadi inti atom yang stabil itu disebut dengan radioaktivitas. Sekarang telah tahu ya bahwasannya inti atom yang tidak stabil berubah menjadi inti atom yang stabil itu adalah radioaktivitas. Wah, ternyata peluruhan radioaktif ada 3 loh. Hayo, apa aja? Mungkin dari teman-teman nih ada yang udah baca di buku atau di internet. Peluruhan radioaktif itu ada berapa? Ada 3 kan? Nah, mungkin adik-adik pada tahu apa aja. Oke, langsung saja kita bahas ya. Nah, di sini ada sinar radioaktif. Kita lihat dulu ya gambarnya, bahwasannya di sini itu ada sumber radioaktif. Nah, di sini itu ada sebuah percobaan yang melewatkan sumber radioaktif dengan medan magnet. Ternyata di sini mengalami pembelokan, di mana ada sinar alfa, ada sinar beta, ada sinar gamma. Di sini telah kita ketahui ya bahwasannya sinar alfa itu adalah sinar yang bermuatan positif. Kalau sinar gamma itu adalah sinar yang bermuatan negatif. Tetapi kalau salah. Jadi sinar alfa itu adalah sinar yang bermuatan positif, sinar beta itu adalah sinar yang bermuatan negatif, dan sinar gamma adalah sinar yang bermuatan netral. Jadi perlu kita ketahui ya bahwasanya yang melewatkan medan magnet yang terpengaruhi dengan pembelokannya itu ada 2. Yang pertama sinar alfa dan sinar beta. Jadi kalau sinar gamma itu tidak dipengaruhi karena dia itu sifatnya netral ya di sini. Nah, di sini kita akan membahas tentang sinar alfa. Kan tadi ada sinar itu ada 3 ya. Ada sinar alfa, ada sinar beta, dan sinar gamma. Di sini ada sinar alfa. Apa sih sinar alfa itu? Sinar alfa adalah sinar yang dipancarkan oleh unsur radioaktif. Jadi,
Sifat dan karakteristiknya itu yang pertama, sinar alfa merupakan inti helium, dapat menghitamkan plat film, mempunyai daya tembus yang paling lemah, dan dapat dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnet. Bener kan tadi dari percobaan tadi? Bahwasannya sinar alfa itu sinar yang dapat dibelokkan oleh medan magnet yang tadi menghasilkan muatan positif. Nah, sekarang kita pelajari dulu nih sinar alfa itu karakteristiknya apa aja. Nah, sekarang lanjut ke sinar beta. Sinar beta adalah elektron berenergi tinggi yang berasal dari inti atom. Sifat dan karakteristiknya itu yang pertama, mempunyai daya ionisasi yang lebih kecil dari sinar alfa, mempunyai daya tembus yang lebih besar dari sinar beta, dapat dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnet. Nah, tadi kan dari percobaan yang pas awal tadi bahwasannya sinar beta itu dapat dibelokkan oleh medan magnet ya, yang menghasilkan sifatnya itu negatif. Nah, di sini sekarang yang selanjutnya, tentang radiasi sinar beta. Jadi radiasi sinar beta itu ada 3 modus ya. Yang pertama negatron, yang kedua positron, dan yang ketiga electron capture. Yang pertama apa sih negatron? Jadi negatron itu ada dipancarkan dari inti, terutama oleh inti yang kaya neutron. Perlu kita garis bawahi bahwa negatron itu adalah elektron yang dipancarkan dari inti, terutama oleh inti yang kaya neutron. Yang kedua adalah positron. Positron itu adalah dipancarkan dari inti atom, terutama inti yang kaya proton. Jadi beda ya, kalau negatron itu inti atomnya yang kaya neutron, kalau positron itu yang kaya proton. Terus kalau elektron capture itu apa? Jadi kalau elektron capture itu adalah suatu modus mengurangi nomor atom Z, namun besarnya nomor massa A dipertahankan. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita tahu nih apa itu negatron, apa itu positron, dan apa itu elektron capture. Selanjutnya yaitu sinar gamma. Apa itu sinar gamma? Bukankah tadi sinar gamma itu sinar yang sifatnya netral ya? Nah, sekarang kita bahas ya, bahwasannya sinar gamma adalah radiasi elektromagnetik yang terpancar dari inti atom dengan energi sangat tinggi yang tidak memiliki massa maupun muatan. Sinar gamma itu terpancar ketika sebuah inti memancarkan sinar alfa dan sinar beta. Nah, di sini tuh ada karakteristiknya. Yang pertama, sinar gamma tidak memiliki jangkauan maksimal di udara. Semakin jauh dari sumber intensitasnya, maka semakin kecil. Terus, mempunyai daya ionisasi paling lemah, mempunyai daya tembus paling besar, dan tidak membelok dalam medan listrik atau medan magnet. Bener kan? Bahwasannya dari percobaan tadi, bahwasannya sinar gamma itu tidak membelok dari medan magnet, maka muatannya itu adalah netral ya sifatnya. Nah, di sini ada apa nih? Ada peluruhan alfa, peluruhan beta, dan peluruhan gamma. Nanti boleh ya adik-adik nih ada juga kita pelajari peluruhan alfa, peluruhan beta, dan peluruhan gamma. Boleh diperhatikan ya. Nah, udah kan? Lanjut ke selanjutnya. Nah, di sini tuh ada ilustrasi daya tembus sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Nih ada dua ya ilustrasinya. Daya tembus sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Ini perlu kita ketahui, sebenarnya sama aja sih. Sama aja nih ilustrasinya. Bahwasannya, perlu kita garis bawahi bahwasannya daya tembus yang paling kecil itu adalah sinar alfa. Bener kan? Bahwa paling kecil itu adalah sinar alfa karena menembus selembar kertas. Kalau di ilustrasi yang sebelah kanan ya. Yang selanjutnya, sinar beta itu mempunyai daya tembus yang lebih besar dari sinar alfa, tetapi lebih kecil dari sinar gamma. Ya, bener kan? Di ilustrasinya kayak gitu.
Yang selanjutnya itu adalah sinar gamma. Kalau sinar gamma itu adalah mempunyai daya tembus paling besar. Jadi perlu kita ketahui bahwasannya sinar alfa itu sinar yang paling kecil daya tembusnya. Tetapi kalau sinar beta, sinar yang paling besar daya tembusnya dari sinar alfa, tetapi lebih kecil dari sinar beta. Jadi kesimpulannya yang paling besar dari daya tembus dari ketiga sinar ini adalah sinar gamma. Oke? Langsung aja lanjut. Nah, di sini ada apa tuh? Nah, di sini ada peluruhan. Apa itu peluruhan? Jadi, peluruhan adalah pecahnya inti radioaktif secara spontan yang memancarkan sinar radioaktif. Kecepatan peluruhan tergantung pada jumlah atom dan jenis unsur pemancarnya. Nah, di sini ada rumusnya ya. Di sini bisa kita lihat rumus dari peluruhan. Kita lihat ya rumus dari peluruhan. Nah, ada N sama dengan N0 dikali gitu ya. Jadi kita ingetin aja di sini ada rumus dari peluruhan. Jadi kita itu harus mengingat juga nih, peluruhan itu rumusnya apa, biar nanti pas ada soal kita gak bingung ya. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya yaitu ada apa ini ya? Waktu paruh. Apa tuh waktu paruh? Jadi waktu paruh adalah selang waktu yang dibutuhkan oleh zat radioaktif yang meluruh hingga jumlah atom radioaktifnya tinggal setengah dari jumlah inti atom radioaktif semula. Ini rumusnya. Dan hubungan dengan jumlah atom ini baik semula dengan sudah di peluruhan adalah, nih rumusnya juga. Biasanya yang dipakai ini ada ini nih. Rumusnya itu biasanya yang ada di soal itu N sama dengan N0 dikali setengah pangkat T per T waktu paruh. Biasanya ini yang ada di soal. Perlu adik-adik hafalin juga ya. Ini rumus ini sebabnya biasanya di soal tuh yang muncul rumus yang kayak gini. N sama dengan N0 dikali setengah pangkat T per waktu paruh. Gitu ya. Sebenarnya N itu apa sih Kak? N0 itu apa sih Kak? Gitu ya. Jadi N itu adalah apa? Ada yang tahu gak di sini? N itu apa? Mungkin dari adik-adik pernah ada yang baca-baca di buku atau di internet tentang rumus waktu paruh itu ada apa gitu. Ada yang tahu? Nah, di sini Ibu mau menjelaskan ya bahwasannya N itu adalah jumlah inti atom radioaktif yang tinggalnya tuh berapa. Kalau N0 itu adalah jumlah inti atom radioaktif mula-mula gitu ya. Kalau T yang kecil itu adalah waktu peluruhannya, tetapi kalau T yang besar itu adalah waktu paronya ya. Sekarang kita tahu nih bahwa N sama dengan N0 itu rumusnya kayak gini dan kita juga udah tahu nih keterangannya seperti apa. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang apa? Aktivitas radioaktif. Bahwasannya kecepatan atau aktivitas radioaktif atau kecepatan disintegrasi adalah besar yang menyatakan jumlah peluruhan yang terjadi setiap sekon. Nah, di sini ada nih ya, rumusnya udah ada. Rumusnya ya, lihat ya. Bahwasannya A itu apa sih, Bu? A itu apa sih? D itu apa sih, Bu? Jadi A itu adalah aktivitas setelah selang waktu. Tapi kalau biasanya tuh ada juga anulnya itu adalah aktivitas awalnya. Sama aja ya, T-nya itu adalah waktu peluruhan. Nah, kalau yang ini konstanta peluruhannya ya. Jadi ini adalah rumus dari aktivitas radioaktif. Oke, selanjutnya yaitu tentang masuk ke teknologi nuklir. Mungkin nih dari adik-adik ada yang, Bu, saya tahu nih teknologi nuklir itu apa aja, isinya apa aja, saya tahu nih Bu. Nah, mungkin dari adik-adik ada yang mau memberanikan diri gitu ya, menyampaikan apa yang saya tahu nih Bu, materinya gitu ya. Ada yang tahu? Oke, lanjut aja ya berarti. Yaitu apa ini ya? Nah, ada 2 prinsip pemanfaatan teknologi nuklir. Yang pertama, pemanfaatan teknologi nuklir. Yang kedua, pemanfaatan radiasi nuklir. Nah, di sini ada
pemanfaatan teknologi nuklir, yaitu pada reaksi ini terjadi di dalam reaktor, yaitu bahan bakar atau bahan fisil bereaksi dengan neutron yang menghasilkan unsur radioaktif. Reaktor nuklir banyak digunakan dalam PLTN. Kita garis bawahi ya, bahwasannya reaktor nuklir itu banyak digunakan pada PLTN. Yang selanjutnya, reaktor nuklir. Ada suatu alat untuk mengendalikan reaksi fisi, berantai, dan sekaligus menjaga kesinambungan reaksi. Reaktor nuklir merupakan sebuah peralatan sebagai tempat berlangsungnya reaksi berantai fusi nuklir terkendali menghasilkan energi nuklir radioisotop atau nuklida baru. Ya, langsung aja kita masuk ke komponen reaktor. Jadi ini ada 8 komponen reaktor. Yang pertama kayak bahan bakar, bahan moderator, pendingin reaktor, reflektor. Nah, di sini mungkin adik-adik bisa searching atau di buku apa itu bahan bakar atau apa itu bahan moderator. Nah, kalau udah ketemu dan perlu adik-adik tanyakan, mangga ditanyakan ya. Yang selanjutnya adalah bahan-bahan material. Bahan-bahan nuklir, maaf ya. Jadi di sini tuh ada bahan-bahan nuklir. Jadi energi nuklir dapat digunakan sebagai bahan bakar misalnya pada kapal selam dan roket. Nah, di sini ada senjata nuklir. Di sini ada senjata nuklir. Juga di sini ada bom fisi. Apa tuh bom fisi? Ada yang tahu gak di sini apa itu bom fisi? Jadi bom fisi itu, nah di sini di gambar ini kita simpulkan bahwasannya 2 bongkah bahan radioaktif uranium 235 dengan massa subkritis ditempatkan berdekatan. Jika terpicu dan meledak, neutron akan terdorong oleh ledakan itu dan membelah inti uranium sehingga melepaskan energi yang sangat besar. Maka terjadi ledakan bom fusi. Yang kedua yaitu bom fisi. Maaf ya, bahwasanya yang tadi, yang ini nih, yang pertama itu adalah bom fisi, yang ini bom fisi ya. Kalau yang ini adalah bom fusi. Nah, terjadinya bom ini biasanya untuk terjadinya reaksi fusi memerlukan suhu yang sangat tinggi atau tekanan yang besar. Bahan bakar fusi yang biasanya adalah hidrogen, sehingga bom fusi sering disebut dengan sebagai bom hidrogen. Nah, kalau bom fusi katanya ya, bahwa bom fusi ini adalah bom hidrogen. Selanjutnya yaitu pemanfaatan radiasi nuklir. Reaktor nuklir selain untuk PLTN, untuk juga reaktor riset, reaktor produksi, dan radioisotop. Pemanfaatannya seperti pengawetan bahan, sterilisasi alat-alat kedokteran, dan kedokteran nuklir. Nah, bahwasanya nih, selain sebagai PLTN, radiasi nuklir juga sebagai radioisotop gitu ya. Sekarang kita lihat nih, ada gak ya manfaat dari radioisotop itu? Nah, sekarang radioisotop. Jadi radioisotop adalah zat yang memancarkan sinar radioaktif. Nah, kegunaannya ada bidang kesehatan, bidang pertanian, dan bidang industri. Nah, di sini sebenarnya banyak sekali ya adik-adik, bahwasanya kegunaan sinar radioaktif itu banyak sekali. Namun yang ibu bahas di sini cuma 3. Yang pertama itu adalah bidang kesehatan, bidang pertanian, dan bidang industri. Sekarang adalah bidang kesehatan. Nah, di sini ada banyak ya contoh bidang kesehatan seperti kayak kobalt 60, pemancar sinar gamanya digunakan untuk membunuh sel-sel kanker serta dapat digunakan dalam pengobatan leukemia. Terus ada juga nih teknelium 99 untuk membunuh sel-sel kanker. Terus ada juga thallium 201 untuk mendeteksi penyakit jantung dan pembuluh darah. Terus ada juga indium 131 untuk mendeteksi kerusakan pada kelenjar gondok dan untuk mendeteksi jaringan kanker. Sebenarnya nih banyak sekali nih bidang kesehatan. Nah, di sini nih contohnya seperti ini gitu ya. Ada kobalt, ada teknelium, ada thallium, ada iodin gitu ya. Sekarang masuk ke bidang industri. Nah, jadi kalau bidang industri digunakan seperti kayak sterilisasi makanan agar tahan lama, terus kayak mengatur ketebalan kertas, terus kayak mendeteksi kebocoran pipa dan retakan pada logam. Juga ada thorium digunakan dalam industri kaos, lampu, Petromax gitu ya. Terus yang selanjutnya itu ada bidang pertanian dan biologi. Nah, digunakan untuk melakukan rekayasa genetika untuk menghasilkan varietas unggul dan digunakan pula untuk mengawetkan maupun menunda penunasan bahan
lapangan. Nah, di sini bahwasannya dari sinar radioaktif radioisotop itu banyak sekali bidang-bidang yang menggunakan sinar ini, seperti bidang kesehatan, bidang pertanian. Sebenarnya banyak ya. Nah, di sini nanti kalian atau adik-adik cari ini referensi yang lebih lengkapnya tuh apa aja nih, sinar radioaktif itu bisa digunakan pada bidang apa aja nih gitu ya. Sekarang selesai. Nah, materinya udah selesai. Nah, di sini sebenarnya Ibu ada soal evaluasi. Nanti soal evaluasi ini sebenarnya ada dua ya. Yang pertama itu ada sinar evaluasi, ada LKS juga, nanti Ibu kirim ya LKS-nya. Dan soal evaluasi, maaf ya tadi bukan sinar tapi soal evaluasi ini ada 3 soal, terus sama LKS nanti Ibu kirim ya menggunakan via WhatsApp. Nah, jadi teman-teman atau adik-adik nanti kumpulin soal sama LKS-nya itu sebagai bukti adik-adik mengikuti pembelajaran pada hari ini. Tapi Bu, saya mengikuti pembelajaran hari ini tapi saya tidak mengerjakan tugas. Nah, Ibu nanti tidak akan kasih nilai gitu ya. Jadi dianggapnya tidak hadir. Jadi kalau nih teman-teman atau adik-adik yang mau telah mengikuti pembelajaran pada pembelajaran kali ini, jadi adik-adik itu harus mengisi soal evaluasi dan LKS-nya ya. Tenang aja kok, soalnya nggak susah-susah. Soalnya insya Allah mudah ya. Oke, nanti Ibu share ke grup WhatsApp ya. Nanti soalnya mungkin cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Jika ada kata-kata Ibu yang salah, mohon dimaafkan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.